Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Budi Lestari. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya. Sebelumnya, perkenalan lebih dalam lagi. Saya Hilda Budi Lestari, NIM 202212010 dari kelas A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Kali ini saya memilih kasus kebocoran data untuk analisis saya. Kebocoran data COVID-19 warga Republik Indonesia. Untuk kesekian kalinya terjadi kebocoran data yang melibatkan warga Indonesia setelah Tokopedia, Bhinneka, dan lainnya. Kali ini giliran data tes COVID-19 yang diduga diangkut hacker. Database bersangkutan dipajang di forum online Reddit Forums seperti dilihat di detik.net. Pelaku rupanya telah memajangnya sejak Kamis 18 Juni 2020. Dia memiliki 230.000 data warga Indonesia yang ikut tes COVID-19. Pelaku yang memakai nama akun dari database shopping ini berminat menjual data tersebut untuk pihak yang tertarik walau belum menyebut harga. Adapun data yang dijual oleh peretas terdiri dari informasi yang cukup lengkap, sebut saja nama, umur, nomor telepon, alamat rumah, nomor identitas kependudukan atau NIK, hasil rapid test, hasil PCR, hingga status terkait COVID-19. Selain itu, terdapat pula informasi soal jenis kasus, tanggal awal resiko, keluhan sakit, hasil laboratorium, tanggal sampel, juga didiagnosa yang dilakukan. Meski begitu, kebenarannya belum dibuktikan secara nyata. Selain itu, cukup sedikit anggota forum lain yang menanggapinya. Sebelumnya, sempat terjadi pembobolan dan penjualan data akun dari Tokopedia hingga Bhinneka oleh hacker yang melibatkan hingga jutaan data. Selanjutnya, analisis kebocoran data COVID-19 warga Republik Indonesia. Yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Teknologi yang terus berkembang saat ini mempengaruhi pola pikir manusia dengan teknologi yang tak bisa terbendung lagi, di mana manusia membutuhkan alat komunikasi dengan teknologi jaringan komputer yang sangat canggih untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat atau melakukan transaksi jual beli dengan lebih fleksibel. Dalam era digital yang tengah berlangsung ini telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan, dan ditransmisikan pada komputer, situs internet, bahkan sosial media. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang sangat pesat membawa dampak positif dan di samping itu ada pula dampak negatif yang dapat mempengaruhi sekitarnya. Teknologi ialah mempermudah kita sebagai makhluk sosial, ada pula dampak negatif dari perkembangan teknologi ini yaitu timbul motif kejahatan seperti maraknya hacker. Dalam permasalahan isu dan etika dalam sistem informasi pada kasus kebocoran data COVID-19, termasuk dalam dimensi moral, hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Pada kasus tersebut, seorang hacker telah melanggar dimensi moral yang berkaitan dengan privasi. Tindakan yang hacker lakukan dapat merugikan pihak tertentu yang menyebabkan tindakan kriminal dan bisa terjerat hukum. Aksi dari seorang hacker tersebut mengaspirasikan lemahnya keamanan data digital dan kurangnya upaya pemerintah dalam melindungi. Perantasan yang terjadi ini bukan hanya melanggar norma-norma sosial, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan publik. Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan jelaskan. Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam kasus kebocoran data yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor
39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin kebebasan, harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. HAM dalam UU ini merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan juga pasal 29H ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 yang berbunyi, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dan pasal 79 ayat 1 yang berbunyi, data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Yang keempat ada Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kelima, terdapat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data. Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data ini, data pribadi ditafsirkan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Meskipun sudah ada ketentuan dasar tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, namun implementasinya masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Saat ini aturan implementasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termasuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan bersifat sektoral. Yang ketiga, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Kita sebagai pemilik data juga dapat melakukan pencegahan dalam meningkatkan literasi keamanan data digital, seperti tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun, bijak dalam membagikan data pribadi seperti KTP, email, dan lain sebagainya, dan berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau phishing. Perlu diingat, data pribadi merupakan hal privasi yang harus bisa sama-sama kita jaga dengan baik. Cara agar terhindar dari kebocoran data yaitu yang pertama, memasang antivirus, yang kedua, buat kata sandi yang rumit, yang ketiga, perbaharui sistem operasi, yang keempat, stop membuka iklan di internet.
Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika terdapat perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.